Chapter 174. Keahlian 3. Setelah terpisah dari tubuh saya, kekuatan sihir stigma tidak bertahan lama. Hal yang sama berlaku untuk segala bentuk kekuatan sihir lainnya. Meskipun orang bisa mewujudkan kekuatan sihir untuk sesaat, biasanya menghilang dalam waktu 10 menit kecuali jika pengguna menyediakan pasokan kekuatan sihir yang konstan untuk mempertahankan bentuknya. Anda memperoleh keterampilan baru, gulir akuisisi keterampilan normal, ekstraksi LV, 0 dan materialisasi permanen. Namun, keterampilan ini membuat kekuatan sihir kondensasi dan mewujudkannya menjadi mungkin. Dengan kata lain, kristal mana, yang biasanya membutuhkan waktu lama untuk dibuat, dapat dilakukan dalam sekejap. Meskipun skillnya masih level rendah, itu seharusnya bisa dilakukan. Anda mengaktifkan ekstraksi dan materialisasi permanen. Saya menggunakan keterampilan pada stigma di lengan atas saya. Pertama adalah proses ekstraksi. Rasanya seperti lengan saya dicabut, tetapi saya mengepalkan gigi dan menahannya. Dari lenganku, kekuatan sihir stigma samar-samar berkilauan. Kekuatan skill memaksa kekuatan sihirnya untuk membentuk bentuk tertentu. Sementara itu, rasa sakitnya semakin kuat. Dari lenganku ke pundakku, dari pundakku ke kepalaku. Rasanya seperti saya diinjak-injak oleh puluhan kuda. Kuak. Lalu tiba-tiba, rasa sakit itu berhenti. Ketika saya membuka mata, sebuah kristal menempel di telapak tangan saya. Kristal yang tidak dimurnikan itu berbatu seperti permata yang belum dipotong. Selain itu memancarkan cahaya putih daripada cahaya biru. Saya memeriksa deskripsi item. Sama dengan. LV, 2 murni, origin mana kristal. LV, 2. LV, 2. Sama dengan. Origin mana kristal. Terlepas dari namanya yang agung, efeknya adalah misteri yang lengkap. Namun, saya merasa seperti saya tahu cara menggunakannya. Kepala administrator mengamati Anda dengan penuh minat. Tiba-tiba, saya menerima peringatan yang agak menarik. Kepala administrator, keberadaannya mengawasi semua lantai. Saya tersenyum pada minatnya dan menyalakan jam tangan pintar saya. Lalu, saya mengetik efek yang saya inginkan di tanda tanya mana kristal. Sama dengan. LV, 2 murni, origin mana kristal. LV, 2 kekuatan permanen meningkat setelah dikonsumsi. LV, 2 peningkatan kecepatan permanen setelah konsumsi. Sama dengan. SP yang dibutuhkan adalah 0, seperti yang diharapkan. Saya telah membuat semacam cek kosong dengan stigma saya. Karena saya membuatnya, saya menaruhnya di mulut saya tanpa ragu-ragu. Mengkonsumsi origin mana kristal meningkatkan kekuatanmu sebesar 0,05 poin. Mengkonsumsi origin mana kristal meningkatkan kecepatanmu sebesar 0,05 poin. Mungkin karena statistik saya masih dalam kisaran 2 poin, naik cukup banyak. Jika saya mendapatkan 0,05 poin di menara, saya harus mendapatkan sekitar 0,01 di dunia luar. Besar. Bagus, sangat bagus. Itu benar-benar layak disebut keterampilan curang. Namun, tubuh saya sakit, dan saya merasa mengantuk. Meskipun itu tidak secara spesifik membatasi saya dengan cara apapun, sekali sehari tidak diragukan lagi adalah batas saya. Saya berpikir tentang melompat di tempat tidur lalu berhenti ketika saya ingat telur tidur di atasnya. Petik 2. Kapan kamu akan menetas? Telur Munin masih belum menunjukkan tanda-tanda akan menetas. Gosok. A menggosok permukaan reflektif telur untuk menakut-nakuti itu. Jika Anda tidak akan menetas, saya akan mengekstraksi kekuatan Anda dan menyerap semuanya. Bahkan, aku akan menggorengmu. Petik 2. Namun, telur itu tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Alih-alih membuat telur goreng, saya meletakkan telur dan meletakkan tempat tidur di inventaris saya. Untuk menetas, hanya perlu selimut. Hyung pergi sekarang. Setelah mengucapkan selamat tinggal, saya meninggalkan ruang tunggu. Meskipun saya berusaha keras membuat ruang tunggu saya ramah, tidur di tempat persembunyian prestige memberikan lebih banyak keuntungan. Ditambah lagi, sendirian adalah kesepian. Aku sangat lelah. Saya berjalan kembali ke tempat persembunyian Chameleon Troupe. Oh gelombang Hajin, kamu kembali gelombang. Sekarang jam 11 malam. 3 anggota Chameleon Troupe memanggang daging. Ayo makan. Chok Jungyong memberi isyarat dengan jari telunjuknya, dan bos menatapku diam-diam. Tidak apa-apa, aku terlalu lelah. Saya mengambil tempat tidur saya dari inventaris saya. Mata Jain dan bos melebar. Oh gelombang di mana kamu mendapatkan tempat tidur itu gelombang? Aku membawanya dari ruang tunggu. Sama dengan. LV, 3 tempat tidur nyaman. Pemulihan LV, 3. Asteris sepenuhnya mengembalikan vitalitas Anda dalam 6 jam. LV, 3 Kamfines. Asteris menjernihkan pikiran Anda. Sama dengan. Aku berbaring di ranjang LV, 3 yang kubuat. Saya tidak bisa menahan rasa kantuk saya lagi. Bos dan Jain menatapku dengan iri, tetapi aku tidak berniat menyerahkan tempat tidur untuk hari ini.
Aku memejamkan mata, berharap kelelahan karena menggunakan ekstraksi dan materialisasi permanen untuk pergi. Tanah yang berbahaya. Fragmen hitam kemerahan tersebar dari langit yang hancur. Dunia itu gelap. Tidak ada harapan, tidak ada cahaya, dan hanya kematian. Saya ada di sana, membenci kelahiran saya, menolak keberadaan saya. Saya memiliki orang tua yang menyesal melahirkan saya. Mereka menyebut saya sebagai rekaan kutukan, asal mula kejahatan. Mereka mengutuk saya beberapa kali sehari sampai akhirnya, mereka memutuskan untuk membunuh saya. Saya membunuh mereka untuk bertahan hidup. Saya memotong daging orang yang melahirkan saya. Saya memotong leher orang yang memegang saya ketika saya masih bayi. Saya mati di atas mayat orang tua saya dan dilahirkan kembali. Itulah kisah masa kecil saya. Pada saat yang sama, itu adalah dunia yang bisa saya tinggali. Saya senang memiliki orang tua, meskipun mereka membenci saya. Saya senang memiliki tempat untuk menelepon ke rumah. Saya senang memiliki orang tua yang saya tidak punya pilihan selain mencintai dan membenci. Tetapi ketika saya membunuh mereka, semuanya menghilang. Saya berjalan di kekosongan. Sesekali, ada orang yang membuatku tersenyum. Namun, mereka semua adalah perencana yang ingin menggunakan saya untuk tujuan mereka. Tertipu oleh senyum ular, aku membunuh semakin banyak orang. Segera, ular-ular itu mulai takut kepada saya, dan saya membunuh ular-ular yang mencoba membunuh saya. Saat hidup dalam siklus abadi ini, saya bertemu dengan seorang pria tertentu. Tidak ada yang istimewa dari cara kami bertemu. Tidak ada alasan bagi kami untuk bersama. Namun, dia memperlakukan saya dengan jujur. Dia mengatakan kepada saya untuk melakukan apa yang saya inginkan, bahwa dia akan menjadi pagar baru saya jika saya mau. Saya setuju. Saat itulah pembunuhan yang sebenarnya dimulai. Saya tidak pernah membenci siapapun. Saya hanyalah sebuah eksistensi yang lahir untuk membunuh. Petik 2 titik tanda seru petik 2. Mataku terbuka dengan getaran keras di dadaku. Adegan masa lalu hancur, dan kenyataan muncul di depan mataku. Saya basah kuyup oleh keringat, dan wajah saya memanas. Keresahan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengguncang tubuh saya. Apakah itu karena saya tidak tidur di tempat tidur khusus saya? Saya akhirnya mengalami mimpi buruk yang belum saya miliki untuk waktu yang lama. Inilah alasan saya benci tidur. Masa laluku selalu merayap dalam tidurku, tetapi diri impianku selalu terlalu muda untuk menolaknya. Dengan tenang aku menelan ludahku. Menggunakan kekuatan sihir, saya memperlancar aliran darah dan mendinginkan tubuh saya yang panas. Namun, apa yang tidak bisa saya mengerti hanya menjadi lebih sulit untuk dipahami. Saya membuka log sistem saya. Pikiran batin Kim Ha-jin terhadap saya direkam di sini. Dia penuh dengan emosi yang tidak bisa saya pahami. Kerinduan, tanggung jawab, kasih sayang. Kesedihan menuju masa lalu Anda, kepercayaan, keinginan untuk memelihara Anda. Kerinduan, tanggung jawab, kasih sayang. Emosi memalukan seperti itu bukan sumber masalah saya. Itu adalah kesedihan terhadap masa laluku. Aku mengertakkan gigi dan mengepalkan tangan. Kuku saya menggali kulit saya. Kemarahan naik dari lubuk hatiku. Petik 2. Betapa menggelikan. Apa yang Anda ketahui tentang saya memiliki perasaan seperti itu terhadap saya? Apa yang Anda tahu berani berpikir seperti itu? Apakah Anda menyelidiki masa lalu saya secara diam-diam? Perutku bergejolak. Sesuatu di dalam alam bawah sadar terdalam saya menggeliat. Permusuhan yang tak terkendali meningkat. Saya bangkit dari tempat tidur dan berjalan. Saya bergerak sesuai dengan emosi saya. Aku berhenti di depan tempat tidurnya dan menatapnya. Petik 2. Saya ingin bertanya kepadanya. Apa yang Anda ketahui tentang saya selama 3 tahun terakhir? Apa tujuanmu bersamaku? Pada akhirnya, apakah Anda juga salah satu dari mereka? Kekuatan sihir menyala di tanganku. Kekuatan sihir hitam shadow menyebar ke arahnya. Saya harus membunuhnya. Saya harus membunuh orang yang mencurigakan. Aku harus membunuhnya sebelum dia mengkhianatiku. Petik 2. Namun, tangan saya menolak untuk bergerak. 3 tahun terakhir melintas di depan mataku. Di antara emosi batinnya adalah kasih sayang dan kerinduan. Bagaimana saya bisa menafsirkannya? Sementara saya sedang merenungkan. Petik 2. Huam. Dia melemparkan dan membalikkan tubuhnya. Segera, kekuatan sihirku berkedip, dan aku mundur beberapa langkah. Petik 2. Segera, dia bangun. Setelah kosong menatap langit-langit, dia mengangkat tubuh atasnya. Bos. Dia memanggil namaku. Matanya yang mengantuk menatap lurus ke arahku. Petik 2. Menghadapi tatapannya, tubuhku membeku. Gul, aku menelan. Ada banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Dari mana emosi yang Anda miliki untuk saya berasal? Apakah saya dapat mempercayai Anda? Kenapa kau tinggal bersamaku? Namun, apa yang keluar dari mulutku adalah, saya lapar. Kata yang bodoh. Sejenak, dia menatapku linglung. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak.
Jam segini. Well, kurasa kamu lelah hari ini. Petik 2. Dia melompat dari tempat tidurnya dan menuju ke dapur. Aku akan membuatkanmu sesuatu yang istimewa untuk menyegarkanmu. Dia menyalakan lampu. Tak, 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 tak. Suara dia memotong sayuran dan daging terdengar. Tes. Dia menyalakan kompor dan menuangkan bahan ke wajan. Berdiri di belakangnya, saya memperhatikannya memasak untuk waktu yang lama. Hari berikutnya, LV, 0 Essence of the Stride Hideout. Chae Nayun mengangkat tubuhnya yang lelah dan lelah. Meskipun masih pagi, semua anggota guild sudah bangun dan membuat tempat tidur mereka. Gelombang. Setelah bentangan paginya, Chae Nayun duduk di tanah. Kemudian, dia mengeluarkan wajan, pembakar, garam, dan daging babi. Nayun Nayun favoritku gelombang. Yi Jiyun meringkuk padanya, tertawa geli. Di sisi lain, anggota guild lainnya berjalan di atas kulit telur di sekelilingnya. Apa yang semua orang lakukan? Saat dia memanggang daging, dia memanggil mereka seperti yang selalu dia lakukan. Hah? Apakah kamu tidak akan makan? Ya, kita akan. Baru saat itulah mereka mendekatinya satu persatu. Kuhum, kami benar-benar beruntung memilikimu, Nayun Si. Saya setuju. Apa anugerah gelombang? Hampir 2 minggu telah berlalu sejak mereka naik ke lantai 3. Essence of the Stride anggota guild mengandalkan makanan Chae Nayun. Kuhum, semuanya, sebelum makan. Kim Yongjin, kepala pejabat tim subjugasi menara, mengumpulkan perhatian anggota guild. Essence of Stride mampu maju lebih cepat berkat Chae Nayun, jadi mari kita masing-masing memberinya kata grati. Tidak membutuhkannya gelombang. Chae Nayun sendiri tidak memiliki pendapat tentang masalah ini. Dia tidak lagi mengharapkan apapun dari siapapun. Dia tidak mengharapkan apapun, dan dengan demikian tidak ada kekecewaan. Itu dia. Kim Yongjin telah mengakui kesalahannya dan sudah meminta maaf padanya. Dia tahu betapa sulitnya melakukannya bagi pahlawan peringkat menengah tinggi untuk dilakukan. Oh, baiklah. Anda bisa memberi saya penjepit, saya akan memanggang daging untuk Anda. Petik 2. Baik. Dia tidak menolak tawarannya. Meninggalkan masakan untuk Kim Yongjin, Chae Nayun membuka utusannya. Sekali lagi terima kasih, Hyung Nim. Nasihat Anda benar-benar menyelamatkan kami. Oh benar, kamu ingin bertemu kapan-kapan. Apakah dia sibuk? 2 hari telah berlalu sejak dia mengirim pesan ekstra 7, tetapi dia belum menjawab. Satu-satunya jawaban yang dia miliki adalah dari Shin Jong-hak. Yongfly, di mana kamu? Ayo berburu bersama jika ada waktu. Lakukan dengan teman guildmu. Yongfly, saya terlalu kuat untuk standar mereka. Chae Nayun mengabaikannya. Benar, Nayun, apakah kamu akan membeli longsword itu? Longsword? Ya, Longford LV, 3 yang dijual di toko di luar dinding bagian dalam. Oh. Toko bernama di luar dinding bagian dalam. Para pemain menyebutnya, Brother and Sister Shop. Longsword sangat cocok untuk Chae Nayun. Aku tidak tahu, aku sudah memiliki tombak kristal merah. Tanpa banyak bicara, Chae Nayun diam-diam menyentuh bahu kirinya. Segera, rasa sakit yang terbakar berdenyut. Dia telah menerima cedera ini ketika melawan LV, 3 Bansi 4 hari lalu. Dia awalnya percaya bahwa luka itu akan sembuh dari waktu ke waktu, tetapi karena rasa sakitnya semakin kuat, dia bahkan tidak bisa menggunakan senjata 2 tangan dengan benar. Petik 2. Chae Nayun memeriksa lukanya melalui jendela sistem. LV, 2 kutukan roh pendendam. Kutukan itu adalah LV, 1 kemarin. Seperti yang diharapkan, itu semakin kuat dari waktu ke waktu. Tetap saja, Chae Nayun berpura-pura sehat dan bertanya pada Yi Jiyun. Jiyun, kamu masih tidak bisa menggunakan Healing Factor. Ya, saya masih belum memiliki kekuatan sihir yang cukup. Mengapa? Apakah Anda terluka di suatu tempat? Petik 2. Tidak, bukan itu. Itu dulu. Sehu. Alarm aneh berdering, dan jendela holografik muncul di udara. Media ada di layar. Oh, ini mediasi. Administrator lantai 3. Anggota laki-laki bahkan meletakkan sumpit mereka untuk fokus. Halo, pemain. Saya Media, sudah lama gelombang saya di sini untuk memberi Anda semua tujuan baru. Tada. Media menjentikkan jarinya, dan sebuah menara tebal muncul di layar. Ini adalah iblis puncak. Ada 1 yang terletak di masing-masing dari 4 arah mata angin. Anda dapat menganggap mereka sebagai menara kontrol. Saya akan menghargai pemain atau grup yang menghancurkan salah satunya dengan 5000 TP. Kontribusi kerusakan, setiap pemain juga akan diperkirakan. Pemain dengan poin kontribusi tertinggi akan menerima hadiah khusus. Tidak menyenangkan memberitahu Anda apa yang ada di muka, tetapi... Tada. Media menjentikkan jarinya lagi. Kali ini, 3 jendela dengan informasi item yang berbeda muncul. Buku akuisisi keterampilan khusus, LV, 1 petir Thor artefak, menengah tinggi. Buku akuisisi keterampilan khusus, LV, 2 Wind of Odyssey artefak, menengah rendah. Kupon pemulihan Trade. Oh.
Mata semua orang berbinar. Hadiahnya adalah apa yang disebut sebagai buku keterampilan yang hanya mereka dengar di komunitas. Belum lagi, itu adalah buku keterampilan, khusus daripada buku keterampilan dasar. Hei, bukankah itu seperti benar-benar bagus? Chae Nayun sangat gelisah. Lukanya membuatnya semakin tidak sabar. Tenang, semuanya. Kita harus merumuskan rencana kita dengan hati-hati. Petik 2. Kim Yongjin menenangkan anggota guild yang bersemangat dan memulai pertemuan. Saya meninggalkan kota dan memasuki lapangan segera setelah saya melihat pengumuman media, membawa busur buatan tangan bersama dengan 20 panah. Setelah berjalan melalui medan monster yang gelap sebentar, saya menemukan 3 kerangka. Saya nok 3 panah di busur saya. Kuek. Aku membidik mereka dan dengan ringan menembak. 3 anak panah menusuk kepala mereka secara langsung. Bagaimana? Siapa itu? Itu tembakan yang bagus. Di mana dia mendapatkan busur itu? Sepertinya ini level tinggi. Bisakah kita bertanya padanya? Penampilan saya menarik perhatian beberapa pemain lain di area tersebut. Aku mengabaikan gumaman mereka dan mendekati kerangka itu. Saya menempatkan tangan saya di atas mereka dan menggunakan keterampilan saya. Anda mengaktifkan ekstraksi dan materialisasi permanen. Kerangka tak bernyawa berubah menjadi debu. Namun, debu tidak menyebar dan malah bergabung menjadi kristal. LV, 0 Skeleton Soul. LV, 0 Spirit Dendam. Pada pandangan pertama, kristal itu tidak berguna, hanya diisi dengan roh pendendam. Namun, dengan mengumpulkan ini dan menggunakan sintesis, aku bisa menggunakannya sebagai granat yang akan meledakkan Demon Spires. Setelah ketiga kerangka berubah menjadi kristal, saya berbalik untuk mengembalikan cara saya berasal. Ketuk, ketuk. Lalu tiba-tiba, seseorang menepuk pundakku. Kamu seorang player, kan? Mendengar suara, aku berbalik. Terkejut, saya melompat ke dalam. Berdiri di depanku adalah Aileen yang berambut putih. Dia jauh lebih kurus daripada terakhir kali aku melihatnya, tetapi kepercayaannya yang unik masih ada. Seperti yang diharapkan dari pahlawan Temple of Justice, Aileen selamat dengan baik. Tapi mengapa dia ada di sini? Apakah dia mengenali saya? Tidak, itu tidak mungkin. Meskipun saya masih mengenakan kerudung, peralatan saya benar-benar berbeda dari yang saya pakai di tutorial. Aku melihatmu melakukan sesuatu barusan. Apakah itu teknik membongkar? Syukurlah, sepertinya dia salah paham akan keterampilan ekstraksiku untuk teknik membongkar. Teknik pembongkaran. Saya mengubah suara saya dan berbicara. Ya. Petik 2. Kenapa kamu bertanya? Aku punya makanan, tapi aku tidak tahu cara membongkar itu. Oh. Jadi dia meminta seseorang yang baru saja dia temui untuk melakukannya untuknya. Haruskah saya katakan dia ramah atau naif? Tidak, itu karena dia membunuh siapa saja yang mencoba menipu dia. Jika kamu membantuku, kamu dapat memilikinya. Aileen menyarankan. Pada saat itu, saya tiba-tiba menerima pesan. Pencuri pantom, Hajin, aku melihatmu. Anda dengan Aileen, bukan. Simpan dia di sana dan tarik perhatiannya. Saya akan mencoba keterampilan Snatch yang saya pelajari. Keterampilan dasar, Snatch. Itu adalah keterampilan yang mencuri barang atau TP dari inventaris. Bagaimana? Tidak ada ruginya menggunakannya, kan? Petik 2. Ya saya kira. Seperti yang saya katakan itu, saya mengintip bahunya. Aku bisa melihat seorang wanita melambaikan tangannya dengan bersemangat dari kejauhan. Tentu, aku akan melakukannya. Sangat. Apa level teknik membongkar Anda? Petik 2. Petik 2. 3. Benar-benar. Bagus. Jadi itu sebabnya kerangka itu langsung menghilang gelombang. Aileen tersenyum cerah. Dia mengetuk udara beberapa kali dan mengeluarkan seekor babi hutan besar dari persediaannya. Meskipun tidak busuk, itu juga tidak segar. Jika saya tidak segera membukanya, itu pasti akan membusuk. Besar? Bukan. Saya akan memberi Anda yang kelima. Tidak, yang keempat. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Aku mengangguk dalam hati. Sementara itu, Jain menyelinap ke Aileen. Menilai dari cara tangannya bergerak, saya curiga bahwa hal-hal berikut terjadi pada saku Aileen. Minus 10 TP. Minus 20 TP. Minus 10 TP. Minus 20 TP. Saya memeriksa babi hutan. Kenapa? Apakah ini terlalu besar? Petik 2. Aileen menatapku dengan mata khawatir. Petik 2. Tidak, itu bisa dilakukan. Membongkar. Setelah Jain menyelesaikan pekerjaannya dan mundur, saya menggunakan dismantle. Dalam sekejap, babi hutan raksasa itu terbelah menjadi daging dan kulit. Dengan teknik pembongkaran tingkat tinggi saya, babi hutan itu dipotong dengan rapi. Wah! Aileen membelalakkan matanya karena terkejut. Sementara dia sibuk melongo melihat daging babi hutan, aku segera mengirim pesan pada Jain. Berapa banyak yang kamu curi? Phantom Thief, 989 TP aku mengambil semuanya iya. Anak itu pasti punya banyak gelombang tapi mereka semua milikku sekarang gelombang Aku menggaruk leherku dan menatap Aileen. Wah, lihat semua ini.
Dengan tangan mungilnya, dia memasukkan daging ke dalam persediaannya. Tidak menyadari bahwa dia baru saja mencuri uangnya, dia tampak bahagia seperti dia baru saja memenangkan lotre. Saya merasa sedikit menyesal, tetapi makanan yang saya dapatkan sudah cukup untuk 2 minggu. Dia bisa menjualnya ke pemain lapar lainnya, jadi saya tidak merasa sedih. Meninggalkan Aileen di belakang, aku berbalik dan berjalan menuju gua mayat hidup yang aku datangi untuk berkunjung. Ah, kamu harus mengambil bagianmu. Aileen berteriak. Namun, saya menjawab tanpa melihat ke belakang. Kamu dapat memilikinya. Aileen, dia adalah pesaing yang kuat untuk pencarian media. Saya akhirnya memberinya makanan dengan imbalan mengambil uangnya. Saya tidak yakin seberapa efektif akan memperlambatnya. Tapi ya, saya hanya harus tampil dengan baik dan mendapatkan tempat pertama.